Investasi bukan tentang cepat kaya. Investasi itu tentang bagaimana kita tenang menghadapi masa depan. Dan proses itu bisa dimulai dari hal yang paling kecil. Selamat datang di Argumen Finansial. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana soal investasi. Pernah nggak sih ngerasa di zaman yang serba cepat ini, kebutuhan naik, harga-harga naik, dan gaji kok tapi terasa nggak naik-naik. Padahal kita sudah mengumpulkan sumber daya kita, tapi terasa tidak pernah terkumpul dan kita tidak memiliki apa-apa. Saat ini, kemampuan investasi dan mengelola keuangan bukan hanya skill untuk kita peroleh, tapi juga skill untuk bertahan hidup. Untuk itu, hari ini kita akan mempelajari apa itu investasi, apa itu jenis-jenis investasi, kemudian prinsip-prinsip memilih investasi, dan 3 sumber pendapatan yang bisa kita peroleh untuk kita membesarkan aset kita untuk investasi. Yuk kita mulai materi pertama, yaitu apa itu investasi. Mungkin orang mikir investasi ini rumit, investasi ini hal yang sulit. Padahal prinsipnya investasi hanya ada 3 poin. Yang pertama, ini terkait dengan sumber daya atau uang. Sumber daya ini tidak melulu soal uang memang. Bisa jadi ini tentang kesehatan, atau ini tentang ilmu pengetahuan atau skill. Kemudian yang kedua adalah tentang waktu. Bagaimana uang atau sumber daya itu kita tahan di waktu tertentu sehingga kita akan menghasilkan laba atau keuntungan. Jadi ada 3 prinsip ini. Uang, waktu, dan keuntungan. Nah, investasi tidak melulu soal saham, investasi soal properti, investasi definisinya ya. Ini hanya tentang 3 poin ini. Selanjutnya kita akan mempelajari terkait apa sih jenis-jenis investasi yang umum dilakukan di masyarakat. Yang pertama ada properti. Properti ini termasuk tanah, bangunan, ruko. Pada prinsipnya, properti ini memang kelebihannya adalah harganya cenderung naik dari tahun ke tahun. Kekurangannya, properti ini kita harus punya modal yang besar. Kemudian yang kedua adalah emas. Emas ini adalah instrumen klasik untuk berinvestasi. Kenapa sih orang memilih emas atau logam mulia? Karena emas ini cenderung tahan terhadap inflasi. Kemudian emas juga konsisten kenaikannya. Instrumen selanjutnya ialah barang koleksi. Barang koleksi seperti tas, sneakers, motor klasik, mobil klasik bisa menjadi salah satu instrumen investasi. Kemudian dari sisi keuangan terdapat beberapa jenis investasi. Misalnya instrumen pertama itu reksadana. Nah, reksadana mungkin terbagi lagi ya. Ada reksadana pasar uang, reksadana saham, reksadana pendapatan tetap. Ini uang kita dikelola oleh yang namanya manajer investasi. Kemudian ada deposito. Nah, deposito ini produk-produk bank ya. Dia dijamin oleh LPS asal produknya itu memenuhi kriteria LPS, misalnya maksimal bunganya 4,5% atau semacamnya. Kemudian ada obligasi. Obligasi ini bisa kita kenal dengan nama ORI, Obligasi Retail Indonesia, atau SUN, Surat Utang Negara. Yang syariah kita kenal dengan nama Sukuk. Nah, obligasi ini juga menghasilkan kupon imbal hasil yang konsisten. Instrumen keuangan lainnya yang kita bisa jadikan investasi yaitu saham. Saham ini adalah kepemilikan perusahaan yang dijual kepada masyarakat. Instrumen digital lainnya yang terbaru mungkin yang kita kenal adalah cryptocurrency. Cryptocurrency adalah instrumen yang diakui oleh negara Indonesia termasuk komoditas. Ya, cryptocurrency ini instrumen baru memang, tapi kita perlu pengetahuan yang lebih tinggi supaya meminimalisir resiko. Setelah kita tahu jenis-jenis investasi, apa itu investasi, jenis investasi, nah, kita perlu ketahui prinsip-prinsip investasi. Prinsip pertama ialah konsisten menghasilkan imbal hasil. Konsisten di sini artinya dia konsisten mengalahkan inflasi yang sekitar 6-7% per tahunnya. Sehingga konsisten mengalahkan inflasi dengan nominal 10-15%. Nah, investasi itu sebisa mungkin mudah diperoleh, mudah disimpan, atau mudah dipindahkan atau dibawa. Investasi juga harus bisa cuan selagi tidur, artinya investasi inilah yang bekerja untuk kita, atau uang yang bekerja untuk kita. Dan yang terakhir, investasi harus bisa konsisten bertahan lebih dari 20 tahun. Kalau kita lihat prinsip-prinsip ini, mari kita lihat jenis-jenis investasi, kita elaborasi lebih lanjut, mana yang bisa
memenuhi kriteria. Yang pertama, konsisten imbal hasil 10-15%. Kita lihat bahwa properti ini memenuhi, kemudian emas juga memenuhi. Nah, barang koleksi ini beresiko tinggi, jadi bisa kita hilangkan dari calon jenis investasi. Reksadana lebih kecil, tergantung reksadananya ya. Jadi untuk konsisten sampai 10-15 tahun mungkin reksadana pada tahap ini juga kita bisa hilangkan. Deposito juga imbal hasilnya hanya 4%. Obligasi nilainya setara dengan inflasi, kita coret juga. Saham ini IHSG return-nya secara konsisten itu sekitar 12-15%. Jadi kita bisa pilih saham dan cryptocurrency. Nah, properti kesulitannya pertama kita harus punya modal yang besar dan dia sulit diperoleh dan sulit disimpan atau dibawa. Kan kita tidak mungkin memindahkan rumah selama kita pergi. Artinya dalam tahap ini jenis investasi yang untuk para pemula, properti ini kita coret dulu karena tidak memenuhi prinsip mudah diperoleh, disimpan dan dibawa. Kemudian bagaimana dengan emas? Sama juga emas. Kalau kita punya emas 100 kilo, punya emas puluhan batang logam mulia, kan kita akan sulit memindahkan atau sulit menyimpannya. Dalam hal ini emas juga kita coret. Sehingga melalui prinsip investasi ini yang memenuhi 4 komponen konsisten, mudah diperoleh, cuan selagi tidur, dan harus bertahan lebih dari 20 tahun, memang hanya saham aja. Cryptocurrency dengan syarat dan ketentuan ya. Ini kita bisa, tapi kita harus peroleh pengetahuan yang cukup dulu untuk kita memahami cryptocurrency sebagai instrumen investasi. Artinya, dari ketiga pembahasan ini, saham adalah sektor yang bisa kita investasikan dengan prinsip konsisten, mudah diperoleh, cuan selagi tidur, dan bertahan 20 tahun. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita kenalan dulu terkait 3 sumber pendapatan. Nah, kenapa sih kita harus mengetahui 3 sumber pendapatan ini? Karena 3 sumber pendapatan ini, kalau kita saat ini hanya punya 1 sumber pendapatan, kita bisa peroleh sumber pendapatan di lokasi-lokasi lainnya atau pekerjaan lain. Contoh yang pertama pendapatan adalah earning atau salary. Earning atau salary, misalnya kita seorang dokter, kita digaji sebagai dokter, kita seorang karyawan, kita mendapatkan gaji, atau kita seorang mekanik, kita mendapatkan jasa dari hasil bengkel kita, itu termasuk salary. Yang kedua adalah portofolio atau capital gain. Nah, contohnya, katakanlah kita membeli jeruk 1 kilo 20.000, kemudian kita jual lagi seharga 25.000. Nah, 5.000-nya itu adalah capital gain. Yang terakhir adalah passive income atau cash flow. Jadi passive income atau cash flow ini contohnya, kita punya mobil rental, kita rentalin ke banyak orang, kita mendapatkan penghasilan, kita mendapatkan keuntungan dari cash flow. Ada juga kalau kita punya kos-kosan, kita mendapatkan pendapatan. Kita punya YouTube yang dimonetize, kita bisa mendapatkan hasilnya. Dan ada juga dividen saham. Nah, dari tiga pendapatan ini, umumnya kita sebagai karyawan, kita sudah mendapatkan pendapatan dari nomor 1, yaitu earning atau salary. Nah, bagaimana dengan capital gain dan passive income di cash flow? Nah, ini sumber pendapatan ini kita bisa dapatkan di saham. Di saham, artinya dengan portofolio kita bisa mendapatkan jual beli saham, kita dapat capital gain. Dan kita menyimpan uang dengan waktu tertentu di saham tertentu yang membagikan dividen, kita bisa mendapatkan passive income atau cash flow dari saham tersebut. Kita masuk ke kesimpulannya ya. Dari kesimpulan kita pertemuan kali ini, investasi adalah suatu sumber daya yang kita tahan pada waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Itu adalah prinsip-prinsip apa itu investasi. Kemudian dari prinsip investasi dan jenis investasi, dari 4 prinsip ini kita bisa ketahui bahwa saham adalah yang paling memenuhi syarat untuk investasi pemula dengan modal yang kecil. Dengan saham, kita bisa mendapatkan capital gain dan cash flow di luar daripada gaji kita sehari-hari. Nah, demikian pelajaran kita pada kali ini. Kita akan lanjut ke video-video selanjutnya untuk edukasi investasi dan saham. Salam cuan konsisten, salam argumen.